saya kemarin susah untuk menjelaskan karena terlalu banyak ya orang untuk dengan opininya masing-masing. Dan demi Allah saya tidak menyalahkan mereka. Saya pun kalau misalkan ada di posisi mereka ketika ada yang mengambil Citai Fashion Week begitu aja, iya, saya juga pasti mempertanyakan. Ini anak-anak Alpia kasihan dari mamanya. Saya coba jelasin ya. Oke, saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Gini loh. Cita yang Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya, hanya orang Jakarta Selatan, sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Emang nyatanya sih sebenarnya memang ke arah situ ya. Cuman kadang salah saya mungkin komunikasinya itu nggak jelas ke kalian. Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu saya bicara dulu sama Bongi. Jamnya juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisiusnya ya, nggak mungkin saya minta izin dulu ke Bongi buat apaan gitu loh. Jam 9 saya WhatsApp dia dan saya kasih tahu rencana saya. Jam 12 saya telepon IP, sesimpel saya nanya siapa yang punya. Kalau misalkan ada yang punya, saya bilang saya mau minta izin, saya mau minta Citai Fashion Week ini yuk kita bangun sama-sama yuk. Jangan sampai movement ini hilang begitu aja. Karena kalau memang sudah ada sebesar ini, harus pemerintah atau enggak public figure yang punya andil untuk membesarkan, jangan hanya jadi movement aja, karena ini menyangkut Indonesia. Jarang sekali orang dari menengah ke bawah itu menikmati fashion, dan tiba-tiba sekarang kita menikmati semua orang dengan beragam macam orang di satu tempat dan mereka menikmati semuanya. Sesimpel saya punya cita-cita, yuk bikin yuk buat mereka. Tapi jangan event yang kayak biasa aja. Kita harus lebih hebat daripada Jakarta Fashion Week. Caranya gimana? Harus ada modal, ada biaya. Dan kita mau istilah yuk bikin yuk. Konsep sudah jadi semuanya. Ternyata yang masalah itu sebenarnya IP-nya itu. Salah saya ketika saya tidak kasih tahu. Cuman mimpi saya di belakang itu, visi saya di belakang itu memang bukan untuk saya. Agak sedih sih ya ketika baca mengambil keuntungan si kaya dan si miskin. Karena itu insya Allah ya jauh banget dari pemikiran saya. Tapi balik lagi sebenarnya semua bukan salah mereka, karena memang informasinya buat mereka itu nggak lengkap dari saya. Tiba-tiba ada yang ngambil dan saya pun jujur ya, ketika memang ada seperti itu, orang mengambil seperti itu, saya mungkin akan beranggapan seperti itu. Mereka semua nggak salah, narasi mereka berbeda-beda, dan saya benar-benar pelajarannya itu besar banget ya. Tapi tolong banget, movement ini itu jangan sampai hilang gitu aja. Kalaupun memang kita harus melepas, ya Allah saya senang banget.
Kenapa? Karena beban saya itu berat sebenarnya ketika cipta yang Fashion Week ada di saya. Terlalu luas, terlalu visinya terlalu gede. Dan uang yang dikeluarkan tuh banyak banget. Dan saya nggak punya sponsor. Kalaupun memang harus ngelepasin, ya Allah saya senang banget. Cuman tolong ada yang gerakan setelah ini. Siapapun pemerintah atau public figure, yuk gerakin dong. Jangan sampai hilang gitu aja, karena movement ini itu besar sekali buat fashion Indonesia. Makanya sekarang mungkin Paula ya yang lebih mengerti, karena dari bidang dia itu terlalu banyak. Dan satu lagi ya, ada yang bilang kita lepasin aja secara organik. Kita tahu yang di sana itu nggak semuanya sekolah, nggak semuanya itu stay di rumah. Dia bisa nongkrong 15 jam, dia bisa nggak pulang 6 bulan, 3 bulan. Siapa mau koordinasi menjadi lebih baik? Bukan kita gitu loh. Mau dilepasin saya organik gimana? Saya sebelnya itu saya punya cita-cita kenapa seperti itu. Isi saya kenapa seperti itu. Ya lumayan agak saya menyesalkan sih sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya itu ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya nggak utarakan ya. Mungkin Paula bisa ngomong dari sisinya. Ya sebenarnya pertama-tama terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini. Aku sambil baca ya. Terima kasih juga untuk semuanya, tegurannya dan juga yang sudah saya maksudkan ya, sudah mengingatkan kita sampai sini. Dengan ini izinkan saya untuk mengutarakan maksud dan tujuan kami. Sebenarnya dengan adanya ini, kamu tidak ingin membuat opini yang meresahkan publik. Kalau dari saya pribadi dan suami, itu sebenarnya hanya ingin ikut membantu memajukan semangat anak-anak muda untuk berkreasi dan juga mengeksplor mode sesuai gaya mereka masing-masing. Dan tujuan kami itu seperti yang diutarakan suami saya. Maaf ya, alhamdulillah. Saya senang banget datang. Saya bro, ngomong sini. Oke, maaf. Ayo. Maaf dipotong. Paula terus dulu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita juga, visi-misi kita itu sebenarnya panjang. Seperti tadi saya bilang, Mbak Im bilang, kalau kita tuh ingin mewadahi, memfasilitasi dan juga menjembatani mereka untuk mengembangkan niat dan juga bakat mereka di bidang akademis maupun non akademis, dengan cara dengan itu sehingga mereka juga bisa jadi bekal ya, bermanfaat buat kehidupan mereka ataupun dengan lingkungan mereka. Sebenarnya niatnya cuma itu aja sayang ya gitu. Dan kami tuh sangat tergerak oleh karya mereka yang mereka lakukan sampai saat ini. Dengan keterbatasan dan lainnya, mereka telah menciptakan sesuatu fenomena mode yang luar biasa sekali, sampai dilirik sama Jepang. Awalnya kan sebenarnya Harajuku itu Jepang yang melirik fenomena ini gitu. Dan kita hanya sebenarnya pengen mengembangkan bakat anak-anak Indonesia untuk meraih mimpinya aja sih gitu. Jadi ya bener kata suami saya tuh kayak fashion di Indonesia, saya orang fashion, pengennya lebih sebenarnya cintain fashion ini bisa masuk ke semua kalangan aja sebenarnya, gimana kita menggabungkan antara orang-orang fashion beneran yang bisa berkolaborasi gitu, bisa memajukan ini semua untuk lebih besar lagi dan lebih maju lagi. Sebenarnya sih cuma ke situ, makanya kita butuh orang-orang yang ekspertis di bidangnya untuk bisa membangun ini semua secara bersama-sama. Sebenarnya itu aja. Maaf. Jadi kalau kita bicara Fashion Week juga ya, kalau saya jadi belajar gitu loh, saya jadi belajar sama bidangnya Paula ya, secara tidak langsung ya. Fashion Week itu tidak bisa dipakai secara asal. Dia ada badannya. Ya, kata Fashion Week, semuanya itu Indonesia Fashion Week, semua itu ada badannya.
ketika kita mau menjadikan ini gerakan, harus ada yang istilahnya mewadahi ya. Siapa yang mewadahi? Mau itu kalian, mau itu saya, mau itu pemerintah, harus ada legalnya supaya ini jadi pagelaran yang tiap tahun, yang misalkan semua itu desainer sekarang, semua baju-baju, terkadang Jakarta, semua jalan model Jakarta, di luar sana itu banyaknya minta ampun. Dan kalau kita nggak mewadahi dengan adanya movement ini, ketika kita akan kolaborasi dengan kota lain dan desainer di sana ada, tapi acara kita bagus banget, standarnya bagus banget, itu akan menjadi semuanya itu jadi nasional, bukan hanya di Jakarta saja. Tapi siapa yang punya mimpi itu gitu loh? Siapa? Kalau memang kalian ada, tolong gerakan. Kalau misalnya kita nggak bisa ya, tolong gerakan. Saya itu paling benci banget ketika saya punya perasaan kayak begini ya. Gak tahu kenapa nggak bisa ditahan dan pengen buat gitu loh. Tapi ternyata semua bumerang saya. Saya pun juga dari tadi itu udah istilahnya aduh nanti gue gimana ya, gue bisa nahan nggak ya? Karena semuanya itu berawal dari hati, semua dari niat gitu loh. Tapi ketika jadi begini, saya pun tidak menyalahkan sama sekali gitu loh. Dan tahu banget kenapa begini gitu loh. Semuanya bergerak kenapa gitu, tahu banget kenapa. Malah saya bilang minta maaf karena malah jadi kayak begini ya. Semuanya jadi seperti ini. Cuman kalau memang kita harus melepaskan, ayo nggak apa-apa, tapi tolong gerakan. Apapun itu bentuknya, nggak ada sih. Kalau bukan Citayam Fashion Week, apapun itu gerakannya. Karena fashion di Indonesia sebesar itu. Dan orang yang mencintai fashion sebanyak itu. Sekarang alhamdulillah ya, saya juga terima kasih sama Bonge, sama Willy. Willy ini sebenarnya udah menjadi manajemennya Bonge. Alhamdulillah saya juga kenal Willy. Dan dia di sini itu saya tidak brief apa-apa. Saya tidak suruh dia ngomong apa-apa. Sama seperti sebenarnya ada dua lagi ya, ada Roy sama ada Kurma dengan manajer masing-masing. Saya sudah ketemu mereka sebelum berita ini viral, jadi jangan sangka ketika ini viral saya nelfonin mereka semua untuk menyatukan, ngomong ini ya nanti ya. Enggak, saya udah bicara sebelumnya sama mereka ketika, apalagi Bonge ya, dari pertama itu saya sama Bonge, saya dari pertama saya bilang sama Bonge, hanya dia kok masalah yuk kita bikin ini menjadi miliknya kamu sama Citayam Fashion Week. Lo serius ya? Hanya ngomongin sekarang saya makanya untungnya ngomongin kalau nggak serius jangan, saya bilang. Menurut saya udah banyak kerjaannya, dengan nambah satu ini saya capek banget. Kalau Bonge nggak ini mendingan jangan, saya bilang. Dan itu saya utarakan juga ke Roy sama semuanya, jangan. Kalau misalkan kalian nggak serius, capek karena beban saya gede banget ketika saya ini. Dan tanya sama dia, ini milik kamu juga, kamu akan ada di situ. Jadi ketika Haki itu semua bilang milik saya, ya Allah salah banget. Saya sudah bilang dari awal kan. Mau Didi. Boleh. Mau handphone. Boleh. Iya, Bapak lagi ngobrol dengan saya. Boleh nanti. Iya, Bapak kan ngajarin kalau misalnya namanya orang boleh, tapi kecilin ya. Ini ada. Kecilin ya, tapi ya, karena lagi ada tamu, saya nggak boleh gitu. Jadi
tanya sama Bunge, apapun itu saya juga nggak ada brief, nggak ada apa. Saya memang bilang seperti itu, kalau emang ini akan menjadi milik kita semua. Ada manajernya juga waktu itu yang gede ya seperti ya. Saya bilang apa adanya ya sama mereka, jadi ini milik kalian. Dan saya pun ketika itu saya bilang sama dia, ini akan menjadi kesenjangan sosial kalau misalkan kalian berempat doang, karena Citayam Fashion Week bukan punya kalian, mereka semua. Yuk, mau nggak nanti hasil dari sini, saya bilang itu buat mereka, buat Citayam, karena ada nama Citayam di depannya, saya bilang. Terus ada pertanyaan dari manajernya Bonge juga, kita dapat apa setelah ini? Saya bilang sama dia, saya butuh kepercayaan kamu kalau ini, karena sampai sekarang saya pun yang keluar uang semuanya, tidak ada sponsor, tidak ada apapun. Kamu harus percaya, karena saya tidak mau dikasihanin juga ketika saya harus bilang angkanya berapa. Semua itu saya utarakan. Sayangnya semua ini terjadi ya kalian belum pada tahu semuanya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan ya. Mungkin Bonge bisa ngomong apapun itu, dalam arti apakah benar memang gue seperti itu, pertama hubungin apa-apa. Terus ini saya nggak saya nggak ada beritanya dia, nggak ada. Nggak apa-apa. Bonge bingung ngomong apa, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin kalian ada sesi sama Bonge ya. Kalian bisa tanyakan langsung, mungkin dia nggak agak ini sama kamera banyak semuanya. Tapi itu yang bisa saya utarakan. Dan satu lagi mungkin terakhir, karena ini mau dilepaskan, saya udah ada orangnya dari pihak IP. Saya juga udah ketemu sama pihak yang mempost pertama kali. Dia kemarin datang ke sini. Jadi saya pun nggak dendam sama mereka ya. Jadi maaf, saya ada fotonya sebenarnya. Dia menanyakan kenapa saya melakukan itu. Di badan hukum nggak salah Im, kata dia, bisa dilakuin. Cuman apa ininya? Saya bilang semua seperti ini. Akhirnya dia visinya sebesarnya iya, saya bilang. Tapi kalau memang harus dilepas nggak apa-apa, saya bilang. Tapi nanti ke orang setelah ini, walaupun yang tadi udah mencabut ya, saya bilang nggak apa-apa. Suruh dia jalanin, saya bilang. Tanggung jawab ada di dia ya, saya bilang. Gak apa-apa banget. Makanya alhamdulillah tadi kemarin udah kelar juga. Dan saya nggak dendam ya sama orang yang post pertama, karena itu buat saya nggak ada niatan dia untuk seperti ini. Tapi sekarang saya juga mau ngelepas IP-nya. Saya ada orang yang di belakang orang IP, saya tinggal tanda tangan. Saya mau ini menjadi saksi ya, supaya emang sudah tidak ada Citayam Fashion Week di pihaknya Tiger Woman Entertainment. Boleh. Gambar semua standby. Boleh. Ngomong apa mau nih nanti aja ya. Kita ini Kasih jalan. Ditiawaski baik. Insyaallah sukses. Boleh Pak. Saya mau kemana? Bapak antar Bapak ke sini. Masa? Biar komposisinya. Pak. Udah apa-apa. Udah. Mungkin ada juga, maaf Willy mau ngomong tadi. Saya juga nggak tahu, baru tahu tadi. Iya, jadi media banyak yang berasumsi kalau kemarin Kak Paula kan promo Bonge bawa uang sekoper tuh, pada ngirain duit 5 jutanya itu buat Bonge. Sebenarnya enggak sama sekali. Bonge sepeser pun nggak ada terima uang dari Kak Paula atau Kak Baim. Nah, jadi waktu Kak Paula datang, Kak Paula ngajakin Bonge buat bikin Citayam Fashion Week, fashion show. Jadi semacam Itu hadiah acara ya. 5 juta tuh hadiah buat pemenangnya, bukan buat Bonge sama sekali. Yang pada jabatin tangan Bonge di jalan-jalan, Bonge selamat ya 500 juta. Nggak ada yang Bonge nggak nerima uang sama sekali gitu. Iya. Banyak sih, misalkan kalian mau tanyain ya, nanti bisa sama Bonge atau nggak mau Willy, karena alhamdulillah saya semuanya itu ada track recordnya.
saya ini nggak saya buat-buat. Oke, ini ya saya maaf ya, bukannya mau ngeliatin atau gimana, supaya clear aja semuanya. Kalau emang kita yang Fashion Week sudah tidak di tangan Tiger Wong Entertainment lagi. Dengar Pak. Ya gimana? Makasih udah datang ya Pak. Punten. Tahan. Sini. Lihat. Thank you, Bos. Makasih udah datang. Oke, paling itu aja sih ya. Jadi ini sudah tidak di tangan kita, ini dari pihak akhirnya ya. Maaf ya kalau selama ini kita salah. Atau saya iya boleh. Maaf ya, ya Allah. Maaf. Iya, maaf sekali lagi ya kalau misalkan saya salah. Maaf banget. Sinyalnya saya itu. Nah, itu udah. Iya, bentar saya. Ini nih, oh ini. Ya, ini nih. Kantor. Iya. Maaf sekali lagi buat semuanya, sudah menyusahkan kalian juga ya, udah datang sini, makasih banget. Mudah-mudahan pelajaran buat banyak buat kita, dan satu hal lagi, mudah-mudahan fashion di Indonesia bisa bergerak dengan hari ini ya, dengan bentuk apapun. Itu doain saya. Itu aja ya, terima kasih. Thank you semuanya. Kalau misalkan mau nanya, paling nanti kita takutnya narasi kemana-mana. Ya maaf banget saya menjaga banget ya, karena sudah terlalu heboh banget, takut banget saya tuh malah narasi kemana-mana kalau dengan ada pertanyaan, takut banget saya. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Makasih banget. Tapi nextnya, kalaupun memang setelah hari ini, saya ngomong di sini setelah hari ini, kalau besok kalian mau ketemu saya, boleh. Tapi yang sekarang hari ini kita keliling di sini. Besok kalian ketemu saya, insya Allah saya welcome banget siapapun itu, supaya clear hari ini beritanya juga ini aja. Ya, makasih ya semuanya ya. Terima kasih.